Hari ini saya sangat berbahagia karena berjumpa lagi dengan sahabat lama saya, Wang Asis. Ya, thank you. Kebetulan sore ini Wang Asis ini ngajak saya, ayolah kita ngopi lah. Udah lama nggak ketemu kan? Betul, Gitu. betul. Udah berapa bulan ya? Ya hampir 3 bulan lah. 3 bulan. Ya. Saya juga sibuk dengan banyak aktivitas. Iya, makanya kan saya kaget itu. Aha. Om Asis, saya kaget. Tiba-tiba Om Asis itu udah punya kafe sendiri gitu. Sudah menghilang berapa bulan ya? Ya, Setahu saya kemarin kan Om Asis jadi podcaster juga gitu. Iya sih. Layers Club. Iya, betul. Kita punya podcast juga. Nah, Tapi ada satu segmen yang kita lagi bangun dan kebetulan sudah jadi. Namanya kafe. ya semalam kan saya ke situ. Ya. Gitu. Jadi yang apa yang baru lihat ya itu sudah. Oh, Jadi 3 bulan menghilang kan. itu kan luar biasa Pak. Kita ketemu ini kan sebenarnya ada hal yang lebih penting ya Mas. Yang saya mau kebetulan Om Asis tadi, ayo kita ngopi lah. Boleh lah. Lebih baik kita sekaligus ngobrol-ngobrol. Kira-kira ini kan lagi seru nih. Ini ada di Labuan Bajo ini seru Mas. Aha. Bicara soal ada salah satu hotel, milik hotel melaporkan karyawannya. Ya kita tidak boleh sebut hotel dong. Karyawannya dilaporkan, katanya menggelapkan uang perusahaan, kan gitu toh. Lalu kemudian di publik itu marak diceritakan. Ada yang mengatakan gini, dia kan hanya korban itu. Ya. Kenapa penting ngomong sama Om Asis ini buat saya? Kenapa penting gini loh? Orang tahu kan, Bung Asis ini dulu gemar sekali mengkritik hotel tersebut soal limbah dulu, kalau nggak salah, benar nggak itu? Ya. Ya kan soal limbah kan Om Asis kritik waktu itu. Nah katanya nyoba limbah, kaget. Nggak tahu lah perjalanan apa mereka sudah perbaiki atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin Om Asis sedikit up to date lah soal kasus ini gitu. Gimana itu Mas? Om Asis up to date nggak kasus ini? Ya, saya membaca informasi atau kabar tersebut di media ya. Banyak yang menulis tentang peristiwa yang terjadi di LC. Iya. Saya mengikuti perkembangan kasus itu, tapi saya ingin sebagai pengamat publik ya. Ya, itu kan pengacara juga. Bukan pengacara LC ya, tetapi saya bicara tentang, karena saya sendiri punya komunitas ya, Komodo Club, dan juga selama ini juga kita menyampaikan pendapat-pendapat kita di muka umum melalui media kan. Nah, saya kira karena kasus LC sudah masuk ke level media publik gitu ya, sudah tersebar, dibaca publik. Saya kira ya ketika Pak Iron meminta saya pendapatnya terkait peristiwa di LC ini, saya berpikir ya penting juga disampaikan atau diberikan pendapat begitu kan, agar informasi yang diterima publik juga setidaknya tidak menjustis ya unsur subjektivitas gitu kan, tapi karena kita ingin supaya ini betul-betul berimbang, ada keseimbangan informasi yang diperoleh. Ya, saya orang di luar polemik ini yang kemudian bisa berbicara ya tentang persoalan ini gitu. Ya. Jadi persoalan ini ya, jujur ya, saya membedah dari sisi penegakan hukum saja. Ada yang saya dapat informasi bahwa di LC, di sebuah hotel itu ada seorang oknum yang berinisial R lalu melakukan perbuatan pidana. Lalu kemudian diduga melakukan perbuatan pidana dengan modus ya menggelapkan uang perusahaan. Lalu kemudian laporan kedua itu adalah dengan modus tertentu dia menggunakan dokumen palsu. Bahkan yang saya dapat itu adalah ada cap stempel palsu juga dan tanda tangan palsu. Dan ini dipakai untuk melakukan modus penipuan atau penggelapan uang perusahaan. Dan ini ya yang menjadi kegelisahan LC yang saya temukan. Akhirnya setahu saya waktu itu ketika diketahui melakukan hal demikian, ada upaya-upaya non litigasi. Itu yang saya cek ya. Ada upaya-upaya non litigasi, lalu kemudian gagal. Karena kegagalan itu tampaknya
ada sesuatu yang membuat LC kurang yakin, ya, kurang yakin bahwa anak ini memiliki itikat baik. Bahkan dalam perjalanan 03 itu ada sebuah statement yang dikeluarkan oknum R ini yang membuat LC juga kecewa, yang seharusnya R tidak lakukan itu. Jadi dia menulis di sebuah statusnya di media, ingin membongkar kalau saya nanti akan diproses segala macam. Jadi ini kan ancaman-ancaman yang seolah-olah dirinya memegang semua rahasia LC yang kemudian dia akan bongkar. Nah, ini yang LC juga kecewa, padahal sudah berjalan dengan baik. R ini kan sudah dianggap sebagai anak, ya. Dia anak lokal yang berprestasi, bahkan yang saya dengar itu akan dipromosikan menjadi GM. Anak ini berprestasi sungguhnya. Tapi kenapa kemudian dia kilaf melakukan hal demikian? Anak itu ikut kilaf. Dalam beberapa catatan yang saya temukan, tampaknya juga ini patut diduga R ini tidak hanya bekerja di lokal LC ya, juga pernah bekerja di pelataran katanya, di TNK dan ya isu-isu miring juga kita peroleh. Tetapi kan ini hanya dugaan ya. Orang cerita juga kan, kita yang orang hukum juga kan patut juga untuk cek semuanya. Nah, benar atau tidaknya kan saya kira kembali kepada R itu sendiri, dan apalagi sekarang sudah diproses hukum kan, gitu. Nah, persoalan yang kedua bahwa ada framing ya media, ada pemberitaan media yang seolah menyudutkan, ya kan, menyudutkan salah satu pihak yang dalam halnya adalah LC, gitu kan. Seolah LC ini adalah biang kerok dari persoalan yang mencuat ini. Lalu yang ketiga kemudian mengait-ngaitkan lagi dengan isu HAM itu kan, ya isu HAM, lalu kemudian ke martabat seorang di-share ke publik, yang membuat pihak keluarga R dan R itu korban dari. Padahal yang saya baca adalah 3 peristiwa ini adalah bukan tidak ada hubungan hukum ya atas sebuah peristiwa yang dilakukan R. Jadi dalam bahasa hukum itu 2 peristiwa yang digulirkan ke publik tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap perbuatan R, karena perbuatan R itu adalah pidana murni, yaitu pidana murni. Nah, karena itu atas dasar itu pihak LC melaporkan. Ya, ada 2 sangkaan yang saya temukan di sana. Sangkaannya itu adalah penipuan penggelapan itu, perusahaan, dan juga pemalsuan dokumen. Nah, saya berharap kemarin ya, dari kacamata saya sebagai pengamat hukum, saya pikir tentang pemalsuan dokumen, karena ini dokumen negara, ya, dokumen negara yang apa dokumen negara yang dokumen itu format pajak itu yang dipalsukan, karena itu kan dalam melanggar laporan pajak itu, ya form itu dipalsukan, format itu, lalu kemudian stempel ya, dan juga tanda tangan. Nah, stempel tanda tangan itu kan juga dipalsukan sama R. Nah, mestinya ya dalam kasus yang begini, negara ataupun Pemda misalkan kalau merasa ini bahwa ada oknum, ya Pemda yang menjadi yang melapor, karena ini sesungguhnya yang paling pas menurut saya. Tetapi pihak LC juga melaporkan sama, ya melaporkan sama. Walaupun nanti misalkan Pemda juga mau, sama sih, ya kan. Walaupun di dalam istilah hukum ada istilah nebis in idem. Jadi sebuah kasus yang sama tidak bisa diproses, gitu. Jadi sudah satu kesatuan. Tapi kan itu hak Pemda sebetulnya. Ya, sama kasusnya. Tapi nanti kan tidak bisa diproses karena kasusnya sama, dilaporkan oleh orang lain kan. Gitu lah. Itu namanya nebis in idem. Nebis in idem. Ya. Sampai di situ dulu. Saya kalau dengar masih ngomong ini kayak humasnya LC aja masih ngomong ini. Atau informasi yang masih dapatkan itu, KLC ini kan tidak hanya sebagai di dalam isinya advokat, tetapi kita juga kan tugasnya adalah mengadvokasi atau mengumpulkan beberapa data gitu. Data-data itu banyak kita kumpulkan. Dan ini masuk dalam radarnya KLC juga ya, karena sudah
berita ini sudah ke publik dan sangat viral hari ini. Jadi saya kira ya perlu juga kita investigasiin. Dan saya cek itu. Ya, dia bisa menjadi apa ya? Menjadi ya mungkin saja akan terjadi di kemudian hari kasus yang mungkin serupa ya. Ya. Dan gitu. Sehingga KLC sebagai sebuah organisasi ya apa ya? punya referensi yang cukup ketika menangani kasus-kasus yang begitu ya Mas. Atau gimana maksudnya? Ya sepakat karena penting untuk karena publik tidak boleh tersesat dalam informasi ya. Karena jangan sampai kita menjustis seseorang bersalah yang setahu saya bahwa seseorang bersalah hanya bisa diputuskan melalui pengadilan. Gitu loh. Itu di situ. Sekarang ini presumption of innocence. Ya kan? Praduga tak bersalah kan? Nah, Mas Yus, ini Bung Aziz, kalau saya lihat, saya baca dan dengar penjelasan Bung Aziz tadi, ini kan sepertinya ada 3 kasus nih Bung Aziz. Ada 3 kasus. Satu, ada kasus dugaan penggelapan uang perusahaan. Dan ini kalau menurut Mas Aziz ini pidana murni. Ya. Lalu yang kedua ada urusan dengan negara. Ya. Kan tadi itu ada penggelapan, ada apa upaya untuk dokumen. Lalu kemudian belakangan juga beredar cerita tentang foto hotel LC ini. LC ini kemudian dia punya persoalan dengan pajak yang KPK datang itu. Kabarnya 5 miliar lebih teman yang ingin diselesaikan oleh LC ini. Lalu yang terakhir soal ya ada kasus yang rasa-rasanya itu soal pelanggaran hak asasi manusia. Ini harusnya kan 3 kasus yang berbeda, tapi sulit sekali untuk meletakkan mereka mendudukkan mereka dalam perbedaan itu. Karena sepertinya itu sudah menjadi satu kesatuan. Gimana menurut Mas Aziz itu? Ya justru itu pentingnya kita sampaikan kepada publik supaya kita juga bisa melihat sebuah persoalan yang utuh dan komprehensif. Nah, 3 persoalan itu menurut saya seperti itu tadi, sebuah persoalan yang berbeda case-nya. Ya. Kita bicara tentang perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana dilakukan oleh R kan sudah dilaporkan dan bahkan sudah diproses. Dan itu saya kira teman-teman penyidik Polres paham betul. Bagaimana ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti bersalah, karena hukum itu kan 2 alat bukti yang cukup sudah bisa orang jadi tersangka, apalagi kalau terbukti gitu loh. Nah, apalagi kalau terbukti. Nah, saya kira biarkan proses hukum berjalan. Soal nanti betulkah atau benarkah R melakukan tindak pidana tersebut, ya nanti ada proses pengadilan, ada proses hukum. Sidangnya panjang nanti. Kasus itu konsekuensi ya. Proses hukum adalah pasti akan ada konsekuensi. Ya. Konsekuensinya itu tadi akan diputuskan siapa yang bersalah. Ya. Orang juga yang punya hak hukum. Kalau dia merasa bahwa dia ingin melakukan upaya hukum, silakan. Kayak di pengadilan kita ini kan Indonesia, ya ada upaya-upaya hukum yang dilakukan. Ketika nanti R merasa bahwa itu perlu dilakukan upaya, silakan, itu hak hukum dia. Ya, hak hukum setiap warga negara. Ya kan? Equality before the law. Jadi lakukan upaya, misalkan pengadilan tinggal 1. Si pihak R menyatakan bahwa saya tidak bisa terima dengan itu. Silakan lakukan upayakan banding. Banding, silakan. Karena ada timing waktu di situ. Tapi ini kan udah beredar di ruang publik, Om Aziz. Saya termasuk kemarin yang kemudian saya mengajak meminta istri dari R ini untuk kita diskusi lah, ngobrol lah di podcast sama seperti ngobrol hari ini, Om Aziz. Nah, tapi kita tidak masuk ke persoalan yang soal R, soal pajak segala macam, enggak lah. Tapi saya coba bicara soal kemarin kita coba mengajak Ibu Nelvi dan ayah dari R ini bicara soal gimana sih perasaan batin mereka melihat ketika foto anaknya ada di ruang publik. Nah, entah siapa yang melakukan itu, ya ada berapa inisial yang disebut, dan itu tidak menjadi konsen kita. Tetapi konsen kita bahwa
apapun yang terjadi, ada hati seorang istri yang terluka, ada hati seorang ayah yang terluka, dan ada anak-anak, ada 3 anak-anak, 4 anak-anak yang harus menangis untuk itu. Bahkan yang paling menyedihkan ini, Mas. Kemarin itu cerita dari istrinya si ayah itu, mengatakan bahwa yang ketiga, dia tahu ayahnya sedang ditahan di polisi, tapi tahunya dia bapaknya itu sedang belajar di kantor polisi untuk jadi polisi. Betul. Jadi cerita ini kan menurut saya ya menggugah hati, menggugah ya rasa kemanusiaan saya. Apalagi ya ada fakta bahwa foto itu disebar. Entah siapa yang menyebarkan, kita tidak bisa menuduh siapapun, kan gitu. Tapi cerita ini cukup mengganggu, mengganggu kita. Nah, soal-soal yang begini, Om Aziz, menurut saya, kalau menurut pengakuan si ibu tadi, bahwa foto itu diambil pada saat si suaminya itu ada di tahanan. Nah, yang menarik buat saya itu kok bisa menyebar gitu. Gitu. Gimana menurut Om Aziz itu kalau kita harus masuk ke situ? Gini ya, tadi saya belum terjawab dari 3 poin itu tadi. Iya, siap. Tadi saya bicara tentang penegakan hukum. Kalau yang kedua, case yang kedua apa tadi? Yang kedua itu soal pajak. Pajak ya. Lalu yang terakhir tentang HAM tadi. HAM, foto lalu dianggap itu pelanggaran HAM kan? Iya. Nah, pajak tadi ya, saya kira dulu ingat betul ya. Saya mengkritisi lokal, lalu kemudian tentang limbah itu, dan kemudian lokal menerima ya masukan kita waktu itu, dan kemudian limbahnya selesai, dan sampai sekarang tidak ada lagi bau. Dan itu menurut saya lokal sangat menerima masukan publik, dan kita lihat sekarang bagus. Nah, akhirnya ya saya mencoba melakukan berteman baik dengan mereka, dan saya datang ke sana dulu, cek ya dengan sahabat saya, cek apa sih lokal ini, bagaimana sih aktivitasnya. Nah, itu luar biasa, Bung Iron. Jadi hampir 90% lebih itu anak-anak lokal. Jadi dari jabatan yang paling tinggi sampai ke itu semua anak-anak Manggarai. Dan itu yang kemudian saya berpikir, pantas disebut local collection. Karena salah satu di situ itu mereka mempekerjakan lokal. Dan local collection juga. Ya, saya sebenarnya menghindari menyebut nama tempat. Ya, tapi saya karena ini isu berbeda ya. Saya harus objektif mengatakan bahwa ini menurut saya sebuah korporasi atau perusahaan yang betul-betul concern dan ingin supaya anak-anak kita ini terangkat. Dan memang faktanya begitu. Silakan boleh dilihat di bawah. Oke. Banyak hal yang mereka lakukan untuk kebaikan kita di sini. Tapi itu penilaian pribadi saya, yang saya tahu dan saya amati. Artinya ketika ada oknum kita yang melakukan hal begini, ya kita sebagai orang pribumi di sini juga kan merasa, waduh, kok bisa gitu kan? Seharusnya kan jaga teman-teman yang lain lah, jaga budaya kita. Kita orangnya, nah ini kan rusak ya dalam pribadi, rusak susu belang apa? Gara-gara apa? Nilai titik rusak belanga kan gini, jadinya akhirnya kan bisa saja psikologi adik-adik yang lain di sana kan menjadi terganggu ya, karena itu tadi harusnya tidak boleh dilakukan, tapi itulah. Jadi selalu orang kita lihat ketika ada sebuah niat ya ada kesempatan dan niat kan? Jadi inilah bisa jadi ya kilaf lah gitu, kilaf yang harus memang menerima akibatnya. Nah, tentang yang kedua kata di pajak itu, nah saya berteman baik, dan saya coba mengkonfirmasi dari sisi kami sebagai KLC, karena di publik sudah itu saya cek, saya sejujur saya menelpon untuk mengecek itu, dan beliau juga memberikan beberapa data kepada saya. Wah, pasti kita sudah bayar. Jadi kalau bilang kita belum bayar, waduh. Bahwa pernah diperiksa oleh Pemda, yes. Yang terakhir KPK datang itu gimana? Itu sudah dilakukan pembayaran. Yang temuan 5M itu? Sudah dilakukan pembayaran, namun dicicil. Bukan tidak. Tapi ada niat baik lah ya. Ada pembayaran, hanya kan itu tidak dibuka. Dan itu sudah di jalan kok itu. Jadi tidak benar kalau itu bahwa
pihak LC tidak bayar pajak. Ya, nanti bisa saja teman-teman konfirmasi. Dan saya kira beliau lokal pasti akan buka. Dan saya mendapat info bahwa mereka akan melakukan perskon. Mungkin ada pihaknya atau pihak hotel akan melakukan klarifikasi publik. Karena saya dengar informasi itu supaya ini dibuka seterang-terangnya. Nah, yang terakhir tadi soal itu tadi kan? Soal HAM tadi itu, ya. soal perasaan istri, anak, ayah, keluarganya. Sama betul psikologinya. Kalau kita bicara perasaan, pastinya kita juga sama dengan keadaan istrinya. Sebagai manusia itu manusiawi. Tapi yang tidak fair dalam ini, kita mengangkat sebuah kasus seolah-olah kita menjustis bahwa ini ulah si A, ya kan? Ini apalagi menyebut nama itu kan? Ini yang menyebarkan foto ini si ini. Nah ini kan ada kekacauan, ada justifikasi seolah-olah yang melakukan kesalahan si A. Nah ini menurut saya tidak etis juga. Nah kalau kita mau objektif, kita mau bedah perkara ini, waduh Iron, berada itu ya kita paham lah barang orang ini ada di mana, siapa yang foto dan lain sebagainya, lalu kemudian keluar. Nah siapa yang meminta ini keluar. Nah kalau bicara tentang peristiwa hukum, nah siapa ini who? Ya, who ada unsur di hukum who, when, what, ya, siapa, kapan, apa, kan? Itu kan unsur. Dan kalau kita bedah ini, itu pasti akan ketemu, akan ketemu dan akan diketahui siapa dadernya, ya kan? Tetapi saya tidak ingin melampaui atau mendahului proses hukum yang ada. Silakan saja jika itu mengganggu perasaan atau martabat, ya itu hak hukum setiap orang. Tapi seluruh pembuktian itu kan akan dibedah kasusnya di pengadilan. Apakah itu adalah peristiwa hukum yang dilakukan oleh si A atau B? Tapi kalau tidak, awas, karena ini jangan sampai kita menjustis ini masuk dalam unsur pemfitnahan karena sudah menyebut seseorang kan. Nah ini kan juga merugikan orang lain gitu, yang belum tentu hukum mengatakan itu betul kan. Nah ini yang kita harus klarifikasi tentang hal begini. Tetapi yang saya mau bilang bahwa antara peristiwa R dengan peristiwa tidak memiliki hubungan hukum. Itu kalau kita harus bisa dipisah-pisahkan. Soal pidana, soal pajak, dan soal itu. Nah tetapi dalam peremi yang kita lihat selama ini, seolah-olah ini kasus ini jadi satu kesatuan, brother. Nah ini yang menurut saya tidak fair atau tidak tepat, ya, karena harus bisa merangkai kasus per kasus. Tapi beginilah keadaannya. Nah, saya juga sepakat kalau pihak LC juga melakukan klarifikasi publik, ya melalui pengacaranya. Saya kira ini tepat, ini bagus, supaya tidak ada kesesatan informasi pada level publik. Ya, dan juga yang paling penting menurut saya kalau terkait foto itu, ya, menurut istri dari si R ini, peristiwa beliau dipotret itu terjadi di Polres gitu. Nah, terjadi di sana menurut dia. Itu ada di video yang satu, Mas Yus. Lalu yang ya mungkin Om Mas Yus tahu lah. Emang gitu ya prosedur di sana. Orang harus difoto semua gitu. Harus dalam konsiderasinya. Lalu berikutnya dia foto itu bisa ke tempat lain. Ya. Nah, ini yang menurut saya ya yang sangat miris itu kan itu, Om Mas. Nah, is oke lah misalkan kalau memang prosedur di internal kepolisian itu adalah orang harus difoto begitu sebelum ditahan, mungkin dengan kepentingan tertentu ya. Misalkan untuk mungkin di dalam apa ciri-ciri tubuhnya yang di dalam, misalkan mungkin ada tato, ada apa yang mungkin saja itu dibutuhkan. Nah, lalu bisa sampai tersebar itu kan yang menjadi soal gitu. Gini Pak Iran, kalau kita mau objektif ya, walaupun itu secara prosedural hukum ada tata cara ya, perlu ditaati bersama. Tetapi kalau kita membaca kasus per kasus di Indonesia, jangankan kasus yang beginian. Dulu saya ingat ada peristiwa yang menimpa seorang oknum marinir yang terjadi di Jakarta. Ada sebuah kasus pembunuhan, lalu dia ditangkap
diseret itu dalam keadaan posisi telanjang. Ya, dianggap itu perbuatan yang dilakukan, dia ditemukan dan itu di shoot sama TV dan tidak dilakukan blur itu. Itu sangat terang benderang. Nah, itu di luar pertanyaannya kan begini kan, apakah itu boleh kan begitu kan? Jadi kasus ini banyak di Indonesia, banyak, tidak hanya di Labuan Bajo. Tapi pertanyaan Om Iran itu penting untuk dijawab. Iya. Ya. Jadi kalau kita masuk kepada itu, saya kira polisi memiliki prosedur dan protapnya sendiri. Apakah seorang tahanan itu bisa difoto atau tidak untuk kepentingan internal atau untuk kepentingan penyidik? Ya, hanya mereka yang bisa menjawab itu. Hanya mereka yang bisa menjawab. Tetapi logika hukum saya kira dokumentasi seperti itu ya bisa saja mereka punya, tetapi yang tidak boleh adalah menyebarkan keluar. Dikasih ke orang di luar institusi ya, karena itu untuk kepentingan penyidikan. Ya. Tetapi bisa saja terhadap kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus. Misalkan kasus-kasus extraordinary crime, bisa saja karena kejahatannya itu sangat mengganggu. Ya kan? Tetapi saya tidak sesungguhnya menjelaskan tentang itu, tapi biarkan polisi atau institusi itu menjelaskan kenapa. Gitu. Nah, tetapi poin di publik itu kan bukan kenapa foto ini disebarkan keluar kan? Nah, itu ya. Satu sisi apakah itu ada ya biarkan polisi yang menjawab. Tapi problem sekarang yang di publik adalah ini foto keluar dari kantong itu karena yang itu ya gitu. Akhirnya kan mengira siapa-siapa. Nah, gitu. Kalau kita runut lagi secara hukum tadi, itu tadi siapa yang menyebarkan foto ini? Apakah mengarah kepada satu orang atau beberapa orang? Karena hukum itu betul pasti ada peran-peran pembantu juga, pasal ikut serta, misalkan. Tetapi bisa saja akan terseret banyak pihak. Tergantung siapa yang dirugikan, lalu dia melaporkan siapa. Lalu ada satu hal yang penting juga. Saya juga pernah kerja di media, Bung Iron juga pernah kerja di media lah. Mas juga kerja di media saya. Iya. Artinya punya media. Nah, ada hal-hal yang menurut kita juga agak sedikit kurang sepakat lah. Misalkan. Bahwa oke lah bahwa ada itu misalnya, please ada semacam etis, nilai etis yang dimainkan oleh teman-teman jurnalis sehingga itu tidak tampak terbuka. Ya kan? Ini juga yang kita baca sebagai sebuah yang, waduh, mestinya tidak boleh dibuka secara lebar begitu atau gamblang begitu, di-blur lah. Gitu. Bahwa ada oknum nama ini itu, tapi ini kan jadinya apa kan persepsi kita kan berbeda. Waduh, kok bisa media menayangkan secara terbuka yang beginian? Ya kan, tapi entahlah siapa yang itu, tapi ini kondisinya gitu kan. Ini sudah kondisinya. Ya kembali lagi tadi kita harus memetakan ya peristiwa demi peristiwa ini dalam sebuah kasus yang berbeda gitu loh. Ini lain, yang ini lain gitu. Nah, saya melihat bahwa framing ini menjadi sebuah satu kesatuan peristiwa. Karena ini jadinya begini gitu. Padahal beda banget gitu loh. Nah, posisi sekarang kan sudah jalan. Nah, apakah teman-teman yang tadi merasa korban itu karena posisi itu tadi yang merasa bahwa martabatnya mereka dihancurkan gitu kan? Silakan saja proses hukum kan. Nah, teman-teman Polres juga kan pasti akan melihat kasus per kasus itu bisa diterima atau tidak gitu loh. Dan saya kira publik juga harus mengawal ini. KLC juga harus mengawal. Ya, kita juga dari media dan konten kreator ini, YouTuber ini harus juga mengawal ini, gitu. Karena gini, buat saya, Mas Is, kejadian ini kan bisa saja terjadi dengan kita semua ya. Nah, bisa saja. Kalau ini kita tidak bersuara tentang ini. Soal kasusnya, soal apakah benar atau tidak orang bermasalah menggelapkan uang atau tidak, itu di luar, karena itu kriminal, itu urusan pidana murni yang di luar urusan kita kan? Di luar kita. Memang kita tidak, tapi ya sudah merebak lah di publik dan ya kita diskusi ini juga saya kira untuk memberikan alternatif berpikir bahwa marilah lihat persoalan ini secara objektif
pada porsinya lah. Ya. Kan gitu. Jadi ini memang agak subjektif beneran, tapi saya apa adanya di kepala saya. Jadi saya melihat begini, ada satu kasus lalu orang coba mencari dosa orang lain juga gitu kan. Iya. Nah, apakah ini sebuah cara untuk menutup dosanya? Nah, Bisa ya, bisa tidak gitu loh. nah, Tapi saya melihat bahwa ini ada modus operandi yang dimainkan bahwa oh ya, kita cari lagi dosanya. nah, Kadang-kadang kita kan hobinya begitu gitu. nah, Betul. Udah daripada kamu saja di ini ya udah kecicir dosanya. Padahal dosa ini belum tentu sama. Jadi yang saya bilang utuh. Nah, akhirnya apa? Terbolak-balik pikiran orang. Padahal ini pidana murni ini. nah, Tiba-tiba. Nah, ini kan saya lihat banyak juga yang begini. Kalau orang sudah bagaimana? Nah, ini tampaknya juga ini diperbaiki. Jadi kita tidak boleh, saya jujur, kalau memang seseorang itu bersalah dan terbukti secara hukum, saya kira walau kita orang lokal, kita orang pribumi, kita juga tidak sepakat. Karena takut itu tadi, kesalahan satu orang menjadi apa namanya kerusakan kita semua. Jadi janganlah kerjalah baik-baik. Nah, soal yang lain tadi, ya itu urusan mereka. Tapi publik ini tidak boleh tersesat gitu dengan informasi yang bergulir ini. Gitu. Jadi hentikanlah yang begitu. Begitu juga soal foto tadi, ada hal yang salah di situ. Saya kira saran saya sebagai seorang yang masuk dalam apa namanya seorang pekerja hukum lah. pekerja hukum. Kita ini penegak hukum juga, bro. Iya. Jadi saya kira internal polisi juga paham ketika ada misalkan ada buah yang salah ya pasti ada etik, ada kode etik di sana, ada etik yang saya kira itu penting itu. Nah, kalau ada salah ya pasti akan ketahuan. Tapi lagi-lagi saya selalu pada itu tadi persoalan LC tentang itu adalah sebuah peristiwa yang memang kita lihat ya betul adanya. Kenapa saya bilang betul? Memang yang bersangkutan juga mengakui gitu kan. Kan itu peristiwanya. Ada penggelapan uang. Persoalan dia mengakui mungkin karena dia merasa tidak nyaman, tertekan atau apa, itu urusan lain ya? Urusan lain. Tapi intinya bahwa dia juga mengakui. Yang saya cek dalam itu ada pernyataan yang dibuat, ya kan? Tapi dia dihukum oleh hukum itu sendiri, ya kan? Itu hasil akhirnya. Tapi ini ya, betul. Yang menjadi pertanyaan ini mungkin yang terakhir lah saya tanya. Ini kan cepat sekali ya Mas. Menurut cerita istrinya ini kan dua minggu setelah dilaporkan langsung ditetapkan tersangka lalu ditahan. Kan gitu. Nah, padahal ya kita nggak tahu ya, Om Asis yang lebih tahu lah. Mungkin penyidik punya pertimbangan pribadi ya. Itu tadi gitu. Bukan soal 2 minggu, jangan ke 2 minggu. 1 hari pun orang melaporkan kalau memang terbukti dan polisi mengantongi alat bukti yang cukup. Jangankan 2 minggu terlalu cepat, terlalu panjang. Orang bisa langsung ditangkap. Kalau kita misalkan gini, kemungkinan lari juga dia kecil. Dia kan udah pertama sudah mau menjaminkan asetnya. Ada itu yang saya baca di media sih. Ya, jadi seseorang menjaminkan asetnya. Seseorang ditahan atau tidak itu kan ada prosedurnya terhadap kasus tertentu. Orang wajib ditahan, apalagi kasus yang begini. 2 pasal loh itu. Lah. Jadi kalau bilang apakah memang memang harus ditahan. Karena sangkanya itu di atas. Kemarin gini loh. Ini udah sore. Kabarnya Om Asis ini kan mau prepare di kafenya lagi. Oke, terima kasih ya Mas Asis. Tapi ini ada yang mau ditambahkan nggak ini? Jadi yang kita bahas ini adalah Bung Irana, pure penegakan hukum. Saya tidak ingin mencampur adukan 2 kasus yang menurut saya belum terang benderang ya, belum, hanya saya lihat ini framing yang belum tentu yang dituduhkan itu bersalah gitu. Nah, ini yang perlu dijaga betul, jangan sampai kita menjustis seseorang itu. Apa prinsip hukumnya? Presumption of innocence, ya praduga tak bersalah. Jadi kata kuncinya itu Mas ya. Thanks Mas Asis. Ya, kita objektif melihat sebuah persoalan. Jadi saya kira thank you juga Bung Iron telah mengundang saya. Rindu juga bicara di media sama ini.